Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Rosemary, SPD MPD, Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Mandau, selaku penanggung jawab pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Saya berupaya memberdayakan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan serta unsur terkait sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Saya berharap pembelajaran tatap muka terbatas masa pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan klaster baru. Dengan harapan semoga COVID-19 ini bisa berlalu dan kita dapat menjalankan proses pendidikan dengan baik. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Iswandi, Wakil Kurikulum UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Mandau. Untuk menghadapi pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini, kami menyusun skema pembelajaran menjadi 2 shift masing-masing tingkat kelas yang terdiri dari 16 peserta didik untuk 1 rombel. Dengan 2 mata pelajaran dalam 1 shift, tidak ada jam istirahat dan tidak membuka kantin. Jika ada siswa kami yang terindikasi COVID-19 atau dalam keadaan sakit, maka kami tetap memberikan layanan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pembina Kesiswaan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Mandau siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi COVID-19 dengan mengkondisikan peserta didik berdasarkan protokol kesehatan, dan kami berharap peserta didik dapat mempedomani serta menerapkan protokol kesehatan dengan benar sebagaimana simulasi kegiatan pembelajaran masa COVID berikut ini. Sebelum kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa COVID-19 dimulai, terlebih dahulu lingkungan sekolah dan ruangan kelas disemprot disinfektan sesuai dengan standar protokol kesehatan, di mana petugas kebersihan sekolah dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. Penyemprotan lingkungan dan ruangan kelas dengan disinfektan ini bertujuan untuk mensterilkan lingkungan sekolah dan ruangan kelas yang akan digunakan oleh peserta didik dan warga sekolah untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Oke Ananda, sekarang perhatikan simulasi kegiatan pembelajaran selama sebelum berangkat ke sekolah, sarapanlah terlebih dahulu. Kemudian siapkanlah buku dan alat tulis yang diperlukan untuk belajar pada hari itu. Jangan lupa membawa makanan atau minuman. Siapkan tisu dan hand sanitizer serta memakai masker. Setelah semua disiapkan, pamitlah kepada orang tua sebelum berangkat dengan santun. Yang kedua, apabila peserta didik telah sampai di lingkungan sekolah dan diantar oleh orang tua dengan kendaraan, berhentilah pada tempat yang tidak ada kerumunan dan jagalah jarak dengan orang tua atau peserta didik lainnya yang telah sampai di lingkungan sekolah. Kemudian ikuti arahan guru piket
menuju ke gerbang pintu masuk sekolah dan mengukur suhu badan. Setelah suhu badan diukur, masuklah ke lingkungan sekolah dengan tenang. Ucapkanlah salam, senyum, serta sapalah guru yang menyambut Ananda di gerbang pintu masuk sekolah. Tadi jilid buku, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Oke, 35 masuk. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Masuk. Makasih, Pak. Sabar dulu. Masuk. Pak Hera, udah tadi. Nggak ada yang tinggi suhu dulu pulang dong. Masuk. Masuk nggak di sekolah Wak, doh? Oke, masuk. Masuk. Setelah masuk ke lingkungan sekolah, silakan menuju tempat pencucian tangan. Tetap dengan mengatur jarak sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Setelah selesai mencuci tangan, lalu menuju ke ruang kelas melewati lorong dan ikuti arahan guru yang berada di lorong. Berjalan dengan tenang, tidak berdesak-desakan, dan tetap mengatur jarak. Ketika sampai di dekat meja piket, maka guru piket akan mengarahkan Ananda menuju kelas. Ketika sampai di depan kelas, maka Ananda berbaris dengan mengatur jarak dan ikutilah arahan guru yang ada di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas. Setelah itu, masuk ke dalam kelas dan duduklah pada tempat yang diarahkan oleh guru yang mengajar pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Salam sejahtera bagi anak ibu semuanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan tentunya kita jangan lupa berdoa semoga COVID-19 berakhir dari negara kita dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Anak ibu semuanya, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang uang dan lembaga keuangan. Tentunya anak-anak ibu pasti ingat materi kita yang lalu. Ingat? Ingat. Bagus. Ibu ingin tanya, apa itu uang? Coba, siapa yang bisa tunjuk tangan? Saya, Bu. Coba, Bu Fitri. Uang untuk belanja, bagus. Coba Diana. Untuk alat pembayaran, Bu. Alat pembayaran, Vera. Mata uang adalah alat pembayaran yang sah. Bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti anak ibu. PR nanti ibu share di WA saja ya, Nak, ya. Oke, Bu. Pesan ibu satu. Setelah kita selesai belajar, kita pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada yang berkeliaran ke sana kemari. Ingat, COVID-19 ini sangat berbahaya bagi kita semua. Ingat pesan ibu 3M. Pertama, Pakai masker. bagus. Kedua, cuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Paham? Semoga kita pulang dengan selamat. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peserta didik dipersilakan meninggalkan kelas satu persatu.
sesuai dengan arahan guru langsung menuju keluar atau pintu gerbang masuk sekolah. Sebelum peserta didik meninggalkan sekolah, guru piket kembali mengarahkan peserta didik mencuci tangan. Kemudian peserta didik menuju gerbang pintu masuk sekolah, pamit kepada guru piket dan segera pulang. Begitulah simulasi kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas selama COVID-19 baik pada shift pertama maupun shift kedua. Dan perlu diperhatikan oleh peserta didik maupun orang tua ketika peserta didik akan memasuki kompleks sekolah setelah diukur suhu badannya ternyata melebihi 36,5 derajat. Maka peserta didik yang bersangkutan akan segera diisolasi ke ruangan UKS untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Apabila panas tubuh peserta didik disebabkan oleh berlari atau berjalan menuju ke sekolah bukan karena sakit, maka akan dilakukan pengukuran suhu badan untuk kedua kalinya. Jika suhu badan peserta didik menurun, maka peserta didik akan diantarkan ke ruang kelas untuk mengikuti pembelajaran. Tetapi jika suhu badan peserta didik disebabkan karena penyakit atau dalam keadaan demam yang sudah peserta didik rasakan semenjak dari rumah, maka pihak UKS akan segera menghubungi orang tua yang bersangkutan untuk menjemput peserta didik kembali ke sekolah. Setelah orang tua datang, maka petugas UKS akan mengantarkan peserta didik ke pintu gerbang masuk sekolah untuk dibawa pulang kembali oleh orang tua. Orang tua tidak dibenarkan memasuki kompleks atau lingkungan dalam sekolah dan cukup menunggu di depan pintu gerbang masuk sekolah. Selamat pagi, Pak. Ya, ada Pak. Ya, Pak. Ini tadi anak kita pas dia masuk sekolah, ternyata setelah diukur suhunya 37 lebih, Pak. Jadi kalau bisa mari Bapak datang lagi kembali menjemput anak Bapak sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Apabila suhunya lebih dari 37, itu kan anak kita diistirahatkan Pak di rumah. Iya Pak, ya. Terima kasih Pak ya. Selamat pagi Pak. Oke Nak, nah, sekarang bapaknya sudah datang menjemput. Jadi buat sementara anak ibu belajarnya istirahat dulu di rumah ya. Silakan. Makasih tadi. Sudah pilih sama Ibu Mas Tiara ya Bu ya. Kalau yang benar ya Bu. Anak kita Pak, ternyata setelah dicek suhunya tadi pagi suhunya 37 Pak. Jadi untuk sementara ini dia istirahat dulu Pak, karena dia tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar maaf ya Pak ya. Tolong dirawat di rumah ya Pak. Silakan ya Pak. Demikian simulasi pembelajaran tatap muka ini kami sajikan untuk dipedomani. Wassalamualaikum, salam sehat dan tetap semangat.